Halo, saya Abdullah Rizky Sofyan dengan NIM 418210126. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian konsep sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem merupakan suatu alur input proses output dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh yang di dalamnya terdapat prosedur dan komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebuah sistem dapat juga dikatakan suatu kesatuan yang memiliki stabilitas menerima input lalu memprosesnya dan akhirnya menghasilkan suatu output. Pengertian selanjutnya, pengertian informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi para penerimanya. Data dan fakta adalah bahan baku informasi, tetapi tidak semuanya dapat diolah menjadi informasi. Simpulannya, sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Sistem informasi yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna. Yang kedua, menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan memelihara sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Tujuan utama dari sebuah sistem informasi adalah yang memuat informasi tertentu yang menghasilkan suatu informasi. Informasi tersebut nantinya akan diolah dalam bentuk data sehingga lebih mudah dimengerti dan dapat diterjemahkan oleh para pengguna informasi tersebut. Namun dalam merubah sebuah informasi dalam bentuk data diperlukan beberapa syarat utama. Adapun syarat utama tersebut adalah yang pertama, relevansi dari suatu informasi. Informasi harus berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya. Yang kedua, ketepatan waktu dari informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, keakuratan dari informasi yang akan disampaikan agar tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya, komponen SI. Komponen SI terdiri dari input, merupakan kegiatan pengumpulan dan menangkap data mentah. Dalam sistem penilaian perkuliahan, infrastruktur atau dosen harus menyerahkan nilai siswa sebelum ringkasan nilai untuk semester. Yang kedua, processing. Processing adalah mengolah atau mengubah data menjadi output yang berguna. Pengolahan dapat melibatkan perhitungan, membandingkan data dan mengambil tindakan alternatif dan menyampaikan data untuk penggunaan masa depan. Yang ketiga, output. Produksi informasi yang berguna biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Dalam beberapa kasus, output dari sistem dapat menjadi masukan bagi orang lain. Sebagai contoh, output dari suatu sistem yang memproses order penjualan dapat digunakan sebagai masukan untuk sistem tagihan pelanggan. Yang keempat, feedback. Output yang digunakan untuk membuat perubahan pada aktivitas input dan pengelolaan dalam sistem informasi. Umpan balik informasi dari sistem yang digunakan untuk membuat perubahan pada aktivitas input atau pengelolaan, misalnya kesalahan atau masalah yang mungkin perlu untuk memperbaiki input data atau mengubah proses. Selanjutnya, contoh sistem informasi. Yang pertama yaitu
knowledge work system. Sesuai dengan namanya, knowledge work system ini merupakan jenis sistem informasi yang memuat berbagai informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang dimuat selanjutnya dapat diakses oleh semua pengguna dan dapat digunakan untuk memecah berbagai macam masalah. Yang kedua, Office Automation System. Office Automation System adalah sistem yang bertugas yang menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Penggabungan peralatan IT dari anggota atau pekerja bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Yang ketiga, Transaction Processing System. Sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Contoh operasional secara rutin yang dimaksud adalah seperti melakukan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.